Kalau pengetahuan tidak ada, kekacauan akan terjadi. Makanya banyak orang punya hati nurani, Pak Abu ini yang benar ini besok lebaran atau sekarang. Aku kasih tahu dua-duanya ilmunya sehingga dia pilih. Dia kasih pengetahuan sehingga yang ikut isbat hari ini ya atau besok silakan saja sehingga dia punya ketentuan ilmu pengetahuan. Jadi tidak kacau. Tanyakan pada hati nurani, bingung dia. Karena dia hati nurani tidak bisa melihat hilal kan kacau pula kan itu. Nah ini yang katakan bahwa salat. Makanya dalam salat orang dibentuk. Kebenaran itu dibentuk apa yang dikasih Allah dari luar. Ucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak bisa kita mengucapkan dengan kata yang lain nama Allah kan itu. Kemudian ketika takbir Allahu Akbar, Allah Akbar, otak kita diisi terus. Allahu Akbar, Allah Akbar. Kebenaran itu Allah Akbar. Diulang-ulang. Sehingga hati nurani mengatakan Allah Akbar yang benar. Kemudian tundukkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ditanamkan, diulang-ulang. Sehingga sinkron. Antara luar dan dalam sinkron. Ini yang disebut fitrah. Sinkron. Jadi antara hati dan kaul. Jadi ada takririyah, ada kauliyah, ada fi'liyah. Kemudian ada ilmiah, alamiyatun. Jadi sinkron. Jadi kalau misalkan dulu kita tanamkan satu pemahaman bahwa Islam itu ada berurutan pengetahuan bahwa alam semesta menunjukkan kebenaran yang ada. Kemudian dari logikanya bahwa ada sang pencipta. Yang terakhir adalah kita meyakini di dalam hati kita ini mengatakan ada benar Allah itu. Nah, kita ada kecenderungan itu. Makanya sinkron semuanya. Tidak bisa dipisah. Seperti kita punya otak, berarti otak kita harus difungsikan. Jadi tidak bisa dipisah. Tapi ada yang punya otak, udah tahu ini atau tidak, tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tapi dia punya hati, tapi dia tidak paham. Jadi ada orang logikanya tahu ini ada ini pencipta ini, tapi siapa kan gitu. Urutannya jadi terbalik ya. Terbalik. Ya? Jadi makanya ada yang beras orang filsafat itu mengurut dari alam semesta sampai kepada elektron, sampai kepada neuron, gitu, sampai kepada neutron, ya proton dan neutron dan terusnya sampai kuak, sampai menuju ke sana. Ujung-ujungnya berhenti, tidak ada siapa-siapa. Kalau dari Islam dimulai dari tidak ada siapa-siapa yang akhirnya memunculkan apa-apa. Jadi harus dari dua, dari luar, terus kemudian dari dalam. Maka ini memproses kita bahwa kita menunjukkan bahwa dalam puasa sekarang ini bukan soal ilmiah atau tidak ilmiah sekarang. Ruh itu sebenarnya tidak ada yang bisa dipikirkan. Ada yang tidak ilmiah, yang tidak bisa masuk akal. Ruh kita sendiri aja. Contohnya ruh kita sendiri aja. Ruh kita sendiri Pak, aja. Oke, kita aja nggak tahu. Oke, Pak Ustadz, kita tahan di sini pembahasannya juga ada pertanyaan. Sejauh mana kita bisa menjadikan pegangan cahaya hati ini sebagai kompas dalam hidup kita. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, Pak Ustadz. Dan juga pemirsa, kami akan segera kembali. Kami tunggu partisipasi Anda. Silakan telepon ke 0158 30 40 50. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.